Al-Harith bin Sa'id Al-Kadzdzab lahir di Yaman, di sebuah lingkungan yang penuh dengan keanekaragaman budaya dan kepercayaan. Semasa mudanya, Al-Harith dikenal sebagai sosok yang pandai berbicara dan berkarisma, membuatnya mudah menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ia memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa, dan ini membuat banyak orang terkesan pada dirinya. Di balik kepandaiannya, Al-Harith ternyata memiliki ambisi besar yang tidak semua orang ketahui. Ketika Islam semakin meluas, ajaran-ajaran Nabi Muhammad membawa perubahan besar di Jazirah Arab, termasuk di Yaman. Al-Harith tumbuh dalam masa peralihan ini, ketika agama Islam tengah berkembang pesat dan menjadi identitas utama umat Muslim. Akan tetapi, entah karena ambisi atau mungkin ketidakpuasan pada sistem kekhalifahan saat itu, Al-Harith mulai berpikir untuk menempatkan dirinya di posisi yang berbeda. Setelah beranjak dewasa, Al-Harith semakin dikenal, bukan hanya di kalangan keluarga dan lingkungannya, tetapi juga di kalangan masyarakat Yaman yang lebih luas. Disinilah dia mulai melancarkan gagasan kontroversialnya, yaitu mengklaim diri sebagai seorang nabi. Al-Harith menyatakan bahwa dirinya menerima wahyu dan diberikan petunjuk langsung dari Tuhan, suatu klaim yang menantang ajaran Islam yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Dalam waktu singkat, klaim ini membuat Al-Harith mendapat dukungan dari beberapa pengikut. Beberapa orang percaya padanya, baik karena keinginan untuk mendapatkan kepemimpinan yang berbeda, maupun karena karisma yang ia miliki. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya pengikut, kabar mengenai klaim kenabian Al-Harith pun sampai ke telinga Khalifah Abdul Malik bin Marwan, penguasa dari dinasti Umayyah saat itu. Khalifah Abdul Malik memandang Al-Harith sebagai ancaman serius, bukan hanya bagi stabilitas politik Umayyah, tetapi juga bagi kemurnian ajaran Islam. Segala bentuk klaim kenabian setelah Nabi Muhammad adalah pelanggaran besar dan dianggap sebagai ancaman yang harus segera ditangani. Maka, perintah penangkapan Al-Harith dikeluarkan dan para pasukan Umayyah pun ditugaskan untuk menumpas pengaruhnya. Pada akhirnya, setelah pencarian dan perlawanan singkat, Al-Harith berhasil ditangkap dan dieksekusi. Julukan Al-Kadzdzab, yang berarti si pembohong, disematkan pada namanya, mengingat klaim kenabiannya yang dianggap sebagai kebohongan besar. Ajaran dan pengaruhnya segera pudar setelah kematiannya, menjadi pelajaran bagi umat Islam akan bahaya klaim kenabian palsu. Kisahnya pun berakhir sebagai bagian dari sejarah Islam yang menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kemurnian akidah. Al-Harith bin Sa'id Al-Kadzdzab adalah seorang tokoh kontroversial dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai nabi palsu. Dia muncul pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi dari dinasti Umayyah. Al-Harith berasal dari Yaman dan pada suatu titik dalam kehidupannya, ia mengklaim dirinya sebagai nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kisah Al-Harith bin Sa'id Al-Kadzdzab terkait erat dengan isu politik dan perebutan kekuasaan di wilayah Islam saat itu. Klaim kenabiannya dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap khalifah yang sah. Beberapa pengikutnya mendukungnya dengan harapan adanya perubahan politik atau keuntungan tertentu. Namun, klaim kenabiannya dianggap sebagai penipuan dan penyimpangan dari ajaran Islam yang sejati, sehingga ia mendapat julukan Al-Kadzdzab, yang berarti si pembohong. Peristiwa penting yang melibatkan Al-Harith adalah ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan penangkapan dan eksekusinya karena dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas kekhalifahan Umayyah. Pengaruh Al-Harith tidak bertahan lama dan setelah kematiannya, ajarannya segera memudar. Kisah Al-Harith bin Sa'id Al-Kadzdzab menjadi pelajaran penting dalam sejarah Islam, menyoroti bagaimana para pemimpin dan penguasa Islam bertindak tegas terhadap klaim-klaim kenabian palsu untuk menjaga keutuhan akidah dan kestabilan politik. Berikut adalah 5 poin mengenai tokoh Al-Harith bin Sa'id Al-Kadzdzab dan peristiwa yang berkaitan dengannya. Pertama, klaim kenabian. Pada suatu malam yang sunyi, di tengah lembah Yaman yang gelap, Al-Harith bin Sa'id merenung sendirian. Keheningan malam diselingi oleh hembusan angin yang seolah-olah membawa pesan dari alam semesta. Dalam dirinya terlintas perasaan berbeda, perasaan yang seakan-akan menggerakkan hatinya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar.
Dia mulai merasa bahwa mungkin dia dipilih untuk sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar manusia biasa. Suatu hari, ia berbicara kepada salah satu sahabatnya yang paling setia. "Aku merasakan sesuatu yang berbeda," kata Al-Harith. Pandangannya menerawang jauh, seolah-olah menembus batas dunia yang kasat mata. "Aku merasa ada pesan yang datang kepadaku, seolah-olah aku diberi petunjuk dan amanah untuk menyampaikan wahyu." Sahabatnya yang bernama Malik terkejut dan menatapnya dengan bingung. "Apa maksudmu, wahai Harith? Apakah engkau benar-benar yakin akan hal ini? Bukankah kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir?" Al-Harith menatap sahabatnya dengan sorot mata yang tajam. "Benar, tapi aku merasa sesuatu yang kuat, Malik. Aku merasa bahwa aku telah dipilih untuk membimbing umat menuju jalan yang lebih benar. Ada banyak hal yang belum tersampaikan, dan akulah yang akan menyampaikannya." Kata-kata Al-Harith itu terdengar penuh keyakinan, dan meskipun Malik masih ragu, ia mulai terpengaruh oleh aura dan kekuatan kata-kata Al-Harith. Keesokan harinya, Al-Harith mulai berbicara di depan para pengikutnya. Di tengah-tengah kumpulan kecil mereka, ia menyatakan, "Wahai saudara-saudaraku, aku telah diberi petunjuk dari Tuhan. Sesungguhnya, aku menerima wahyu untuk membimbing kalian. Aku adalah penerus kebenaran yang harus kalian ikuti." Orang-orang yang mendengarnya terkejut dan sebagian dari mereka mulai berbisik-bisik memperdebatkan klaim tersebut. Namun, Al-Harith dengan cepat melanjutkan, "Janganlah kalian ragu, karena inilah kehendak yang datang dari atas. Aku adalah pembawa pesan yang baru, dan tugasku adalah menyampaikan kebenaran yang masih belum disampaikan." Di antara pengikutnya, ada yang mulai ragu dan memutuskan untuk tidak mempercayainya, tetapi ada pula yang mulai mengikuti keyakinannya. Para pengikut yang setia mulai mendekati Al-Harith dan bersumpah setia kepadanya. Namun, kabar ini segera sampai ke telinga Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang segera mengumpulkan para penasihatnya. Dalam ruang istananya, sang khalifah berkata dengan nada tegas, "Ini adalah ancaman bagi ketenangan negeri dan kemurnian agama kita. Kita tidak akan membiarkan seorang pun mengklaim kenabian setelah Nabi Muhammad." Khalifah kemudian memerintahkan pasukannya untuk menangkap Al-Harith dan membawa dia ke hadapan Khalifah. Saat Al-Harith akhirnya tertangkap dan dibawa menghadap, Khalifah Abdul Malik menatapnya tajam. "Apakah benar kau mengaku sebagai nabi?" tanya Khalifah dengan suara dingin yang penuh kewibawaan. Al-Harith dengan tenang menjawab, "Aku adalah penerima wahyu, dan aku telah menerima perintah untuk menyampaikan kebenaran ini." Khalifah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dengarkanlah baik-baik Al-Harith. Klaimmu ini adalah kebohongan besar, dan engkau tahu bahwa ini tidak benar. Tidak ada nabi lagi setelah Muhammad. Engkau hanyalah penipu yang ingin merusak ketentraman umat Islam." Namun, Al-Harith tetap teguh dalam pendiriannya. Dia berkata, "Aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan. Aku tahu apa yang aku rasakan, dan aku tahu tugasku." Setelah percakapan singkat itu, Khalifah Abdul Malik memutuskan nasib Al-Harith. Dia pun dihukum mati sebagai pemberontak dan pembohong demi menjaga kestabilan dan keutuhan umat Islam. Dengan hukuman itu, berakhirlah riwayat Al-Harith bin Sa'id Al-Kadzdzab. Pengaruhnya memudar dan kisahnya menjadi pengingat bagi umat Islam akan pentingnya menjaga kemurnian ajaran dan kewaspadaan terhadap klaim kenabian palsu. Kedua, motif pemberontakan. Di tengah kemelut politik dinasti Umayyah, Yaman adalah salah satu wilayah yang menyimpan keresahan. Pada saat itu, banyak orang merasa tidak puas dengan kekuasaan yang dipegang oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Mereka melihat adanya ketidakadilan, kesenjangan, dan keluhan dari berbagai pihak yang tidak terselesaikan. Dalam situasi itulah, Al-Harith bin Said muncul, sosok yang pandai berbicara dan mampu memengaruhi mereka yang haus akan perubahan. Al-Harith yang sebelumnya hanya seorang pemimpin kecil, mulai mengumpulkan pengikut dan merencanakan sesuatu yang lebih besar. Pada suatu malam, ia berkumpul dengan para pendukung setianya. Mereka duduk melingkar di ruangan yang gelap, hanya diterangi oleh nyala lampu minyak. "Wahai saudara-saudaraku," kata Al-Harith dengan suara tegas, "lihatlah apa yang dilakukan oleh dinasti Umayyah.
mereka jauh di Damaskus menikmati kekayaan, sementara kita di sini dibiarkan menderita. Tidakkah kalian merasa bahwa kita layak mendapatkan yang lebih baik?" Salah satu pengikutnya, seorang lelaki muda bernama Sa'id, mengangguk sambil mengepalkan tangan. "Benar, wahai Al-Harith, Khalifah telah lupa pada kita. Mereka hanya memikirkan kekuasaan dan emas mereka sendiri." Al-Harith tersenyum, melihat bahwa semangat pemberontakan perlahan tumbuh dalam hati para pengikutnya. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih dalam dan penuh keyakinan. "Maka, dengarkan aku. Bukan hanya untuk keadilan di bumi ini, tapi aku telah menerima wahyu untuk memimpin kalian. Aku diberi petunjuk untuk membawa kalian menuju kemerdekaan dari kekuasaan tiran ini. Tuhan telah memilihku dan aku akan menjadi pemimpin yang membawa kebenaran." Para pengikutnya tercengang dan mulai berbisik-bisik. Di antara mereka, ada yang tampak ragu. Seorang pria tua yang selama ini dihormati karena kebijaksanaannya, akhirnya angkat bicara. "Al-Harith, apakah engkau sungguh yakin ini adalah jalan yang benar? Bukankah banyak yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir?" Tanyanya hati-hati. Al-Harith menatap pria tua itu dengan tatapan tajam namun penuh keyakinan. "Aku mengerti kebingunganmu, wahai orang tua. Tetapi lihatlah ke sekelilingmu. Apakah engkau rela melihat tanah kita terus-menerus diinjak oleh kaum yang tidak peduli pada kita? Tuhan telah memberiku tanda-tanda, dan aku tidak akan berpaling dari tugas ini. Aku dipilih untuk memimpin kalian menuju kebebasan." Percakapan itu menanamkan benih keyakinan dan keberanian dalam hati para pengikutnya. Malam itu mereka berikrar setia kepada Al-Harith, bukan hanya karena percaya pada kenabiannya, tetapi juga karena keyakinan bahwa ia akan memimpin mereka keluar dari penindasan yang mereka rasakan. Namun, kabar ini segera menyebar hingga sampai ke telinga Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Mendengar adanya gerakan yang mengklaim wahyu dan kenabian di Yaman, sang khalifah segera mengumpulkan para panglima dan penasihatnya. "Apa pendapat kalian tentang Al-Harith ini?" tanya sang khalifah dengan nada gusar. Seorang penasihatnya yang berpengalaman angkat bicara. "Dia adalah pemberontak yang cerdik, wahai khalifah. Klaim kenabian hanyalah kedoknya untuk mendapatkan dukungan rakyat. Tujuannya adalah merebut kekuasaan, bukan menyebarkan kebenaran." Khalifah Abdul Malik mengangguk, wajahnya penuh kemarahan. "Kita tidak akan membiarkan pemberontakan ini terus berlanjut. Ini bukan hanya soal kenabian palsu, tetapi tentang menjaga ketertiban dan kekuasaan yang sah." Keesokan harinya, Khalifah mengirim pasukannya ke Yaman untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Al-Harith. Dalam waktu singkat, Al-Harith berhasil ditangkap dan gerakannya pun dihentikan. Di akhir hidupnya, Al-Harith tetap bersikeras bahwa dia adalah pemimpin yang dipilih. Meskipun sebagian besar orang melihatnya sebagai pemberontak yang haus kekuasaan. Kisah ini pun menjadi pengingat bahwa ambisi yang dibalut dengan tipu daya dapat berakhir pada kehancuran. Ketiga, tanggapan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kabar tentang Al-Harith bin Sa'id Al-Kazzab yang berani mengaku sebagai nabi dan mengumpulkan pengikut di Yaman, sampai juga ke telinga Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Damaskus. Berita itu membuat amarah sang khalifah bergejolak. Ia menganggap klaim Al-Harith sebagai ancaman besar bukan hanya bagi kekuasaan dinasti Umayyah, tetapi juga bagi kemurnian akidah Islam. Pada suatu pagi, di ruang istananya yang megah, Khalifah Abdul Malik duduk di atas singgasananya yang dikelilingi oleh para panglima dan penasihat kepercayaannya. Ia tampak muram dan wajahnya mengeras. Bagaimana bisa ada orang yang berani mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad? Ini adalah penistaan. Seru Khalifah Abdul Malik, suaranya menggema di seluruh ruangan. Seorang penasihatnya yang bernama Umar maju dan berkata dengan hormat, "Wahai Amirul Mukminin, Al-Harith adalah seorang yang licik. Ia memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat Yaman untuk meraih kekuasaan. Klaim kenabiannya hanyalah topeng, alat untuk menggerakkan rakyat agar memberontak melawan kekhalifahan." Khalifah mengangguk perlahan, tampak sedang mempertimbangkan kata-kata Umar. "Namun, ini bukan hanya soal pemberontakan politik, Umar. Ini adalah ancaman bagi keimanan umat. Jika kita biarkan, akan ada lebih banyak lagi orang yang tergoda oleh tipuan seperti ini." Saat itu, Panglima perang bernama Khalid maju dengan penuh keberanian. "Wahai Amirul Mukminin,
izinkan aku memimpin pasukan untuk menangkap Al-Harith. Kami akan mengakhirinya sebelum pengaruhnya menyebar lebih jauh." Khalifah Abdul Malik menatap Khalid dengan sorot mata tajam yang penuh keputusan. "Kau benar, Khalid. Al-Harith harus dihentikan. Kita tidak akan membiarkan siapapun merusak kemurnian Islam dan mengancam persatuan umat. Siapkan pasukanmu dan tangkap dia hidup-hidup. Aku ingin dia berdiri di hadapanku dan menjawab atas tindakannya." Beberapa hari kemudian, pasukan besar berangkat menuju Yaman di bawah komando Khalid. Setelah pencarian yang intens, Al-Harith pun berhasil ditangkap dan dibawa ke Damaskus, langsung di hadapan Khalifah Abdul Malik. Di istana, Al-Harith dibawa dengan tangan terikat, namun ia tetap berdiri tegak, menunjukkan sedikit pun rasa takut. Khalifah Abdul Malik menatap Al-Harith dengan tajam, seolah ingin menembus hatinya. "Kau adalah Al-Harith bin Sa'id yang mengaku sebagai nabi, benar?" Al-Harith mengangguk, dan dengan nada suara penuh keyakinan, ia menjawab, "Benar, aku adalah pembawa pesan yang baru. Aku menerima wahyu dari Tuhan dan ditugaskan untuk membimbing umat." Mendengar jawabannya, wajah Khalifah Abdul Malik semakin mengeras. "Beraninya kau berbicara seperti itu. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak akan ada lagi nabi setelahnya. Apa yang membuatmu berpikir bahwa umat Islam akan menerima kebohonganmu?" Namun, Al-Harith tidak goyah. Ia menatap Khalifah dengan sorot mata yang penuh percaya diri. "Aku tidak peduli apakah engkau atau yang lainnya percaya. Tugasku hanyalah menyampaikan apa yang aku terima." Dengan nada suara penuh kekecewaan, Khalifah berkata, "Al-Harith, kau bukan hanya pembohong, tetapi juga seorang pengkhianat. Pengkhianat bagi agama, bagi umat, dan bagi keadilan. Apa yang kau lakukan adalah penipuan besar, dan untuk itu kau akan dihukum setimpal." Tanpa banyak kata lagi, Khalifah Abdul Malik memberi perintah kepada para penjaga. Al-Harith pun dibawa untuk dieksekusi sebagai pemberontak dan nabi palsu. Keberaniannya untuk mengaku sebagai nabi justru menjadi akhir dari hidupnya. Kisah Al-Harith bin Sa'id berakhir di situ, dan dengan kematiannya, ketentraman kembali kepada umat Islam. Khalifah Abdul Malik memandang kejadian ini sebagai pengingat bahwa setiap ancaman terhadap kemurnian ajaran Islam harus segera ditangani demi menjaga persatuan umat. Keempat, julukan Al-Kadzdzab. Setelah Al-Harith bin Sa'id ditangkap dan digiring ke Damaskus untuk dihadapkan pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kesalahannya semakin jelas bagi semua orang. Al-Harith telah menyesatkan banyak orang dengan klaim kenabiannya, dan ketika perbuatannya terbongkar, orang-orang mulai menyebutnya dengan julukan yang baru dan penuh hinaan, Al-Kadzdzab, yang berarti si pembohong. Di hari terakhir sebelum hukuman dijatuhkan, Al-Harith dibawa ke ruang sidang terbuka di hadapan para penasihat dan pejabat istana. Khalifah Abdul Malik duduk di singgasananya dengan tatapan tajam yang penuh amarah. "Al-Harith bin Sa'id," suara Khalifah menggema, "kau telah menyebarkan kebohongan dan mengaku sebagai nabi, sesuatu yang melawan ajaran Islam. Apa yang ingin kau katakan sebagai pembelaan dirimu?" Al-Harith mengangkat wajahnya dengan percaya diri. "Aku tidak perlu membela diri. Aku adalah pembawa pesan, dan kalian semua tidak mau mendengarkan kebenaran yang aku sampaikan." Seorang penasihat di samping Khalifah, seorang ulama tua bernama Ibrahim, tidak tahan mendengar kesombongan Al-Harith. Dengan tegas ia berkata, "Kebenaran? Kau hanya membawa kebohongan, Al-Harith. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, dan setiap orang yang mengaku nabi setelahnya adalah pendusta." Mendengar perkataan Ibrahim, beberapa pejabat lainnya mulai bergumam setuju. Salah satu dari mereka, seorang panglima, berkata dengan nada penuh kebencian, "Pembohong, Al-Harith Al-Kadzdzab, kau tak lain hanyalah pembohong besar." Julukan Al-Kadzdzab mulai terdengar di seluruh ruang sidang, menggema dari mulut satu pejabat ke pejabat lainnya. Al-Harith memandang ke sekeliling, menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang berdiri di sisinya. Ia mulai menyadari bahwa kebohongannya telah menjadi bahan cemoohan dan kebencian di seluruh kalangan istana. Khalifah Abdul Malik menatapnya sekali lagi dengan wajah yang dingin. "Al-Kadzdzab, itu adalah julukan yang layak bagimu, Al-Harith. Kau telah menipu orang-orang
memanfaatkan kepercayaan mereka untuk kekuasaan. Sekarang, nama itu akan melekat padamu untuk selamanya sebagai pengingat bagi siapa saja yang berani merusak akidah umat. Dengan penuh hina, Khalifah melambaikan tangannya, tanda bahwa perintah eksekusi harus segera dilaksanakan. Para penjaga datang dan membawa Al-Harith pergi. Di sepanjang perjalanan, orang-orang berbisik dan mengucapkan julukan itu, Al-Kadzdzab, si pembohong. Akhirnya di hadapan khalayak ramai, Al-Harith menerima hukumannya. Julukan Al-Kadzdzab pun tersebar luas dan namanya dikenal sebagai simbol kebohongan dan pengkhianatan dalam sejarah Islam. Dengan tegas, Khalifah Abdul Malik kemudian berkata kepada para penasihatnya, semoga ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang berniat menyesatkan umat dengan klaim palsu. Tidak akan ada lagi Al-Kadzdzab lainnya yang akan mengganggu akidah umat kita. Demikianlah, Al-Harith Al-Kadzdzab berakhir sebagai kisah peringatan dan namanya dikenang bukan sebagai nabi, tetapi sebagai pembohong besar yang mencoba menipu umat Islam. Kelima, akhir hidup dan pengaruhnya. Di pagi yang suram, Al-Harith bin Sa'id Al-Kadzdzab berdiri di tengah lapangan terbuka, diapit oleh para penjaga yang menantikan perintah terakhir dari khalifah. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tetap menantang, seolah tidak gentar menghadapi akhir hidupnya. Di hadapannya, para warga Damaskus berkumpul, ingin menyaksikan bagaimana nasib si pembohong yang mengaku sebagai nabi itu akan berakhir. Desas-desus tentang kejahatannya telah tersebar luas, dan sekarang semua orang datang untuk melihat akhirnya. Tak lama kemudian, Khalifah Abdul Malik bin Marwan tiba dan berdiri di atas panggung yang tinggi, memandang ke arah Al-Harith dengan tatapan yang dingin dan penuh kekecewaan. Di sampingnya, penasihat-penasihatnya berbisik, mengingatkan semua kebohongan yang pernah disebarkan oleh Al-Harith, seolah menambah beban dari kejatuhannya. Khalifah akhirnya angkat bicara, suaranya tegas dan menggema di seluruh lapangan. Al-Harith bin Sa'id, selama ini kau hidup dengan dusta. Kau menyebut dirimu nabi, membawa pesan yang katanya dari Tuhan. Padahal, kau hanya memanfaatkan kedudukan untuk kekuasaanmu sendiri. Apa yang ingin kau katakan sebelum akhir hidupmu? Al-Harith menatap sang khalifah tanpa gentar. Aku tidak akan menyesali apa yang telah aku katakan atau lakukan, katanya dengan suara lantang. Aku memang percaya bahwa aku dipilih untuk membimbing umat ini. Kalian semua mungkin tidak mengerti sekarang, tetapi suatu hari nanti, kalian akan menyadari kebenaran dari pesan yang aku bawa. Mendengar pernyataan ini, Khalifah tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh rasa iba. Kebenaran, pesanmu hanya menipu orang-orang yang lemah, mengacaukan keimanan mereka. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad, dan kau tahu itu. Kau hanyalah seorang yang memanfaatkan kebodohan orang lain demi ambisimu sendiri. Di antara kerumunan, seorang pemuda yang pernah menjadi pengikut Al-Harith angkat bicara, penuh dengan kemarahan dan rasa kecewa. Aku pernah percaya padamu, Al-Harith. Aku mengikuti ajaranmu, berharap mendapatkan kebenaran, tetapi kau hanya pembohong. Kau menghancurkan kepercayaanku, dan sekarang kau harus bertanggung jawab atas semuanya. Al-Harith menatap pemuda itu dan tampak terdiam sejenak, tetapi dengan cepat ia kembali membela diri. Aku telah mencoba membimbing kalian. Jika kalian tidak melihat kebenaran dalam perkataanku, maka itu adalah pilihan kalian. Khalifah Abdul Malik mengangkat tangan, menghentikan percakapan itu. Cukup, Al-Harith, kesombonganmu tak lagi memiliki tempat di sini. Engkau telah menghancurkan kepercayaan banyak orang, membuat mereka tersesat. Sekarang, biarkan ini menjadi akhir dari segala tipuanmu. Dengan perintah yang singkat, hukuman pun dilaksanakan. Al-Harith bin Sa'id Al-Kadzdzab dijatuhi hukuman mati di hadapan publik. Saat itu, gemuruh orang-orang terdengar, ada yang merasa lega, dan ada pula yang menganggapnya sebagai pengingat akan bahayanya klaim palsu. Setelah kematiannya, julukan Al-Kadzdzab melekat kuat dalam ingatan umat Islam, mengingatkan mereka akan kebohongan dan kesombongan yang pernah dia bawa. Pengaruhnya segera pudar, para pengikutnya tercerai-berai, dan ajaran yang ia sebarkan hilang bersama kejatuhannya. Al-Harith menjadi kisah peringatan di mana nama dan kisah hidupnya dikenal sebagai contoh buruk bagi mereka yang mencoba menipu dan menyesatkan orang lain dengan dusta atas nama agama. Di kemudian hari, Khalifah Abdul Malik berpesan kepada rakyatnya,
biarkan kisah Al-Harith Al-Kadzdzab ini menjadi peringatan bagi setiap generasi bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada dusta yang dibungkus sebagai kebenaran. Kita harus senantiasa menjaga kemurnian ajaran dan berpegang pada kebenaran yang sejati. Dengan itu, berakhirlah riwayat Al-Harith, hanya tersisa sebagai pelajaran pahit dalam sejarah umat Islam. Setelah wafatnya Al-Harith bin Sa'id Al-Kadzdzab, suasana di Damaskus kembali tenang. Para pengikut Al-Harith yang semula penuh semangat kini terpencar dan hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah dan kebingungan. Mereka tidak hanya kehilangan pemimpin, tetapi juga keyakinan yang dulu menjadi pegangan mereka. Di antara mereka, sebagian kembali kepada ajaran Islam yang lurus, menyadari kesalahan yang pernah mereka buat. Namun, ada pula yang hidup dengan perasaan malu, enggan mengakui bahwa mereka pernah terjerumus dalam kebohongan besar. Di tengah masyarakat, banyak orang membicarakan peristiwa ini sebagai pengingat akan bahayanya pengkhianatan dalam bentuk kebohongan. Dalam sebuah pertemuan di Masjid Damaskus, para ulama dan tokoh masyarakat berkumpul membahas pengaruh dari kejadian tersebut. Kita perlu membahas kejadian ini dengan bijak, kata salah satu ulama tua yang bernama Syekh Umar, membuka pembicaraan. Kisah Al-Harith Al-Kadzdzab harus dijadikan pelajaran bagi kita semua. Seorang pemuda yang duduk di antara jamaah bertanya, "Syekh, mengapa begitu banyak orang yang terpedaya oleh Al-Harith? Bukankah jelas bahwa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad?" Syekh Umar menghela napas panjang, lalu menjawab dengan suara lembut namun tegas. "Pemuda, terkadang orang mudah terperdaya oleh kata-kata manis dan janji-janji yang membawa harapan. Banyak yang merasa kehilangan arah dan mencari sosok pemimpin yang dapat membimbing mereka. Al-Harith memanfaatkan keadaan itu dengan mengaku sebagai pembawa wahyu. Orang-orang yang mudah terpengaruh akhirnya mengikutinya, berpikir bahwa ia adalah utusan kebenaran." Mendengar ini, seorang pria tua yang pernah menjadi pengikut Al-Harith berdiri. Wajahnya penuh penyesalan. "Aku juga pernah mempercayainya," katanya, suaranya bergetar. Dia berbicara dengan meyakinkan, membuat kami percaya bahwa ia dipilih oleh Tuhan. Kami terbuai oleh kata-katanya, dan kini aku menyesali kebodohanku. Syekh Umar mengangguk dengan penuh pengertian. "Kita semua adalah manusia yang bisa khilaf, wahai saudaraku. Yang penting adalah bahwa kita belajar dari kesalahan ini dan tidak mengulangi kebodohan yang sama. Ingatlah bahwa hanya ada satu jalan yang benar, yaitu jalan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad." Seorang pemuda lain angkat bicara. "Apa yang akan kita lakukan jika ada orang lain yang mencoba melakukan hal yang sama di masa depan?" Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang hadir dalam pertemuan itu akhirnya bersuara. "Jika ada yang mencoba mengaku sebagai nabi atau mempengaruhi umat dengan ajaran sesat, kita tidak akan tinggal diam. Pemerintah akan bertindak tegas sebagaimana kita telah lakukan terhadap Al-Harith. Ini bukan sekadar menjaga stabilitas negara, tetapi juga menjaga kemurnian agama kita." Suaranya penuh wibawa dan seluruh jamaah mendengarkan dengan penuh hormat. "Ingatlah," lanjut sang khalifah, "Al-Harith Al-Kadzdzab hanyalah satu dari mereka yang akan mencoba menyesatkan umat. Akan ada lebih banyak lagi yang mungkin muncul. Maka kita harus kuat dalam keimanan dan tidak mudah terperdaya oleh kata-kata manis atau janji yang tak berdasar." Pertemuan itu menjadi titik balik bagi banyak orang yang sempat bimbang atau merasa goyah oleh kejadian ini. Para ulama bersepakat bahwa pelajaran dari peristiwa ini harus disampaikan kepada generasi mendatang, agar mereka senantiasa waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang. Seiring waktu, nama Al-Harith Al-Kadzdzab pun tenggelam, dikenal sebagai simbol pengkhianatan dan kebohongan dalam sejarah Islam. Cerita tentangnya disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bukan sebagai penghormatan, melainkan sebagai peringatan yang kuat bagi mereka yang ingin tetap berpegang pada jalan kebenaran.